Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Safril Panigoro, NIM 9414242080 dari jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan, kelas D. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas Ekonometrika 1 dari dosen pengampu Bapak Bobi Rantopayu, SSI ME. Di video kali ini kami diminta untuk mengerjakan tugas, yaitu menjelaskan uji regresi dummy menggunakan aplikasi SPSS. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja ke tutorialnya. Oke, pertama kita ke aplikasi SPSS. Kita tunggu sebentar. Muncul kayak gini. Habis itu kita ke variabel view, kita klik, terus kita di name itu kita tulis D terus garis bawah begitu. Habis itu kita tulis kota, kabupaten, kota, begitu. Habis itu yang kedua D garis bawah gitu, kemiskinan. Habis kayak gitu yang ketiga D inflasi kayaknya, TPT. Habis itu D IKF. Nah, habis itu kita ke label, kita tulis dummy kap kota, terus kita tambahkan dengan provinsi data-data kita, provinsi yang kita pilih. Kalau saya itu provinsi Sumatera Barat. Jadi kita tulis dummy kap kota Sumatera Barat. Nah, terus yang kedua itu ada dummy kemiskinan, terus kita tambahkan dengan provinsi kita, yaitu kalau saya Sumatera Barat. Jadi dummy kemiskinan Sumatera Barat. Terus yang ketiga dummy TPT atau tingkat pengangguran terbuka, terus ditambahkan dengan nama provinsi kita yang kita pilih. Terus yang keempat itu ada dummy IKF Sumatera Barat. Begitu kita pergi ke data view, terus ke data view itu kita pergi ke data yang kita sudah pilih. Kalau saya data Sumatera Barat. Habis itu kita blok, terus kita ke aplikasi SPSS, kembali ke data view. Nah, terus kita salin. Nah, di atas ini sudah ada tertulis dummy kabupaten,
kemiskinan, TPT dengan IKF. Itu karena sebelumnya kita sudah tulis di variable view. Nah, habis itu kita ke analyze, terus ke regresi, terus ke linear. Habis itu yang dami kemiskinan kita taruh di dependen. Habis itu yang ketiganya itu kita taruh di independen. Nah, habis kayak gini muncullah data-data kita, data-data regression. Nah, di sini ada ANOVA dengan koefisien. Mari kita bahas satu persatu. Nah guys, yang pertama kita menjalankan di tabel pertama yaitu model summary. Nah, kita bisa lihat di statistik di nilai R, nilainya 0,866, yaitu korelasi antara prediksi model dan nilai aktual. Nilai mendekati 1 sama dengan kuat. Nah, kita lihat di R square, nilainya 0,750, yaitu 75% variasi variabel dependen dijelaskan oleh model. Dan yang ketiga adalah statistik ajus R square, nilainya 0,729, yaitu koreksi R2 untuk jumlah variabel dan sampel tetap tinggi atau model bagus. Dan yang ketiga adalah error of estimate, nilainya adalah 0,47852, yaitu rata-rata kesalahan prediksi semakin kecil semakin akurat. Model regresi ini sangat baik karena mampu menjelaskan 75% variasi data dan memiliki korelasi yang kuat. Nah, kita masuk di tabel 2 yaitu tabel ANOVA, yaitu F value adalah 18,591, menunjukkan bahwa model secara statistik signifikannya 0,000, berarti lebih kecil daripada 0,05. Artinya model regresi secara keseluruhan sangat signifikan. Model regresi ini layak digunakan karena secara statistik mampu menjelaskan hubungan antara variabel. Nah, kita masuk di tabel yang ketiga yaitu tabel koefisien. Penjelasannya adalah semua variabel memiliki nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Artinya signifikan terhadap variabel dependen. Koefisien negatif menunjukkan bahwa peningkatan variabel tersebut akan menurunkan nilai prediksi, dan juga beta menunjukkan kontribusi relatif tiap variabel. Yang paling berpengaruh adalah dummy Y1 dan pengangguran terbuka. Semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dan arah pengaruhnya negatif. Baik, hanya itu penyampaian dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.